Pokok bahasan yang kedua, prinsip-prinsip penggunaan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk anak-anak Bapak, siswa-siswi SMK Rahayu Mulyo. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan membawakan materi pembelajaran pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga. Materi pembelajaran kali ini mengenai penggunaan obat. Sebelum Bapak lanjutkan ke materi, akan Bapak bacakan terlebih dahulu pokok bahasan. Ya, dalam materi pembelajaran kali ini, pokok bahasan yang pertama yaitu obat pada dasarnya adalah racun. Pokok bahasan yang kedua, prinsip-prinsip penggunaan obat. Pokok bahasan yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghindari bahayanya penggunaan obat. Untuk pokok bahasan yang berikutnya, bahayanya jika obat tersebut digunakan secara bebas. Yang berikutnya, macam-macam obat berdasarkan legalitasnya, dan pokok bahasan yang terakhir yaitu mengenai obat tradisional. Oke, IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama menjelaskan pengertian dan prinsip-prinsip penggunaan obat. Yang kedua menyebutkan bahaya penggunaan obat-obatan. Kemudian yang ketiga menyebutkan dan menjelaskan macam-macam obat berdasarkan legalitasnya. Kemudian IPK yang keempat menjelaskan pengertian obat tradisional dan macam-macamnya. Dalam pembelajaran kali ini, ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan menyebutkan prinsip-prinsip penggunaan obat. Yang berikutnya, siswa dapat menyebutkan bahaya penggunaan obat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam obat berdasarkan legalitasnya. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan pengertian obat tradisional dan macam-macamnya. Oke, anak-anak, kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu obat pada dasarnya adalah racun. Sebelum Bapak lanjutkan, ingin Bapak tekankan terlebih dahulu bahwa obat yang dimaksud di sini adalah bukan obat-obatan terlarang, bukan narkoba, ya, bukan psikotropika. Tapi obat yang dimaksud di dalam materi ini adalah obat-obatan yang jika kita konsumsi tujuannya untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita.
Atau lebih mudah Bapak sampaikan, obat yang dimaksud di sini adalah obat yang legal, obat yang resmi secara hukum. Nah, obat pada dasarnya adalah racun. Kenapa kok seperti itu? Padahal obat itu kita konsumsi. Tapi kenapa kok obat itu pada dasarnya adalah racun? Saya contohkan. Misalkan kalian mengkonsumsi budrek sekaligus 4 tablet. Kira-kira apa yang terjadi? Sembuh atau justru malah keracunan? Nah ini, kenapa kok obat itu pada dasarnya adalah racun? Ya, dalam jumlah yang pas, dalam dosis yang pas, mungkin dapat mengurangi atau bahkan menyembuhkan penyakit yang kita derita. Tapi dalam jumlah dosis yang banyak, ya, jumlah dosis yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, obat ini akan dapat menjadi racun. Oke, obat pada dasarnya adalah racun jika penggunaannya tidak memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Maka dari itu, cara penggunaannya harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pabrik atau yang dianjurkan oleh dokter. Terus ketentuan-ketentuan itu apa saja? Jadi ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti itu apa saja? Ya, jadi setiap kali kita beli obat, kita bisa baca kemasannya. Jadi di dalam kemasan obat tersebut ada contohnya indikasi. Nah, kita baca itu apa indikasinya untuk mengobati atau untuk meringankan gejala apa. Jadi dengan kita membaca indikasi, ya, kita tidak akan salah mengkonsumsi obat. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita derita itu akan sesuai, akan cocok, akan pas dengan obat yang kita konsumsi. Jadi wajib sebelum kita mengkonsumsi obat, kita baca dulu indikasinya. Kemudian yang kedua, dosis. Dalam dosis ini kita tidak boleh main-main. Kita sering mendengar orang meninggal karena OD atau overdosis. Nah, apakah dosis ini? Dosis itu adalah takaran jumlah banyak sedikitnya obat itu boleh dikonsumsi. Ya, jadi kita tidak boleh main-main, kita tidak boleh melebihi dosis yang sudah ditentukan. Ya, baik oleh dokter ataupun oleh pabrik sebagai produsen obat-obatan tersebut. Kemudian yang berikutnya di sini ada efek samping. Ya. Jadi obat itu selain setelah kita konsumsi itu bisa menyembuhkan atau bisa meringankan penyakit yang kita derita. Obat itu juga akan memiliki efek samping. Efek yang akan muncul selain menyembuhkan. Apa contohnya? Ya, ini Bapak kasih contoh satu macam obat. Antimo, anti mabuk. Kalau kita mengkonsumsi antimo, kita tidak akan mabuk kendaraan. Tapi efek yang akan muncul dari antimo ini adalah ngantuk berat. Nah, jadi kita harus perhatikan ini, apa efek sampingnya. Jangan sampai
kita mau melakukan kegiatan, misalkan seorang driver, ya, pengemudi ojek online, sebelum mereka bekerja mengkonsumsi antimo terlebih dahulu. Nah, ini akan sangat membahayakan. Karena apa? Efek sampingnya dapat menyebabkan kantuk. Kemudian ketentuan yang berikutnya yang tertera di dalam kemasan obat yaitu kontraindikasi. Apa itu kontraindikasi? Kontraindikasi itu hipersensitif. Sensitif yang sangat tinggi, ya, terhadap salah satu komponen dari obat tersebut, salah satu dari komposisi atau bahan-bahan, ya, yang digunakan untuk membuat obat tersebut. Ya, contoh misalkan, ya, seorang ibu yang sedang hamil atau ibu yang sedang menyusui tidak diperbolehkan mengkonsumsi obat tertentu. Seorang yang memiliki gejala hipertensi atau mungkin hipotensi, darah tinggi atau darah rendah, tidak boleh mengkonsumsi obat tersebut. Jadi harus benar-benar diperhatikan ini. Ya, kira-kira kita alergi atau hipersensitif terhadap komponen, ya, atau komposisi apa, jadi kita harus perhatikan. Kemudian yang berikutnya di sini ada batas waktu penggunaan, ya, atau kadaluarsa, atau kalau dalam obat ditulis dengan expired. Ya, jadi jangan sampai kita membeli obat, kita mengkonsumsi obat yang sudah habis jangka, ya, waktu konsumsinya. Ya, jadi kita harus jeli. Ya. Maka dari itu untuk membeli obat-obatan harus di toko-toko yang resmi. Ya, di toko-toko yang resmi. Karena di toko-toko resmi itu setiap kali obat sudah jatuh tempo masa expirednya, distributor akan ganti dengan yang baru. Lain halnya kalau kita beli di warung-warung kelontong, warung kecil, ya, tidak akan ada yang mengontrol batas waktu penggunaan atau batas waktu kadaluarsa. Kemudian yang terakhir adalah komposisi. Komposisi ini adalah bahan-bahan penggunaan obat. Jadi komposisi ini masih ada kaitannya dengan kontraindikasi. Kita alergi terhadap bahan obat-obat apa, jadi kita bisa lebih berhati-hati dalam memilih obat-obat. Oke, anak-anak, untuk pokok bahasan yang berikutnya, pokok bahasan yang kedua, prinsip-prinsip penggunaan obat. Nah, di sini kalau boleh Bapak sampaikan adalah prinsip-prinsip dasar dalam pengobatan. Ada 3 hal prinsip dasar, ya, 3 hal prinsip dasar dalam melakukan pengobatan. Ya, ada langkah pertama, ada langkah kedua, ada langkah ketiga. Dan setiap langkah ini tidak boleh terbolak-balik, harus urut. Ya, jadi prinsip yang pertama ini adalah diagnosa. Apa itu diagnosa? Yaitu proses mencari, meneliti, menentukan jenis penyakit yang diderita. Nah, jadi dalam menentukan, ya, kita itu menderita penyakit apa, itu harus dilakukan dengan seksama dan tidak boleh terjadi kesalahan sedikit pun. Jika dalam proses diagnosis ini terjadi kesalahan, maka langkah berikutnya akan salah. Ya, maka dari itu proses ini harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Ya, orang-orang yang benar-benar memiliki rasa tanggung jawab yang
tinggi ya untuk pekerjaannya. Ya, jadi intinya diagnosis ini mencari, meneliti, menentukan apa penyakitnya. Nah, kemudian langkah yang kedua, setelah penyakit diketahui, setelah dokter melakukan diagnosa, dokter akan menentukan Bapak menderita penyakit A misalkan. Nah, setelah penyakitnya diketahui, langkah kedua yang dilakukan oleh seorang dokter pasti akan menentukan apa obatnya. Ya, misalkan kita didiagnosa misalkan sakit panu, gampangnya seperti itu. Nah, dokter akan menentukan apa obatnya. Nah, ini. Jadi setelah menemukan penyakit, langkah yang berikutnya yang dilakukan adalah menentukan obatnya. Jadi obat ini ditentukan berdasarkan hasil diagnosa. Nah, kemudian langkah yang ketiga, langkah yang terakhir. Setelah penyakit diketahui, obatnya diketahui, langkah berikutnya yang ditentukan adalah dosis. Ya, menentukan dosis adalah langkah terakhir dalam proses pengobatan. Dalam menentukan dosis tetap mengacu kepada ya, langkah yang pertama tadi, yaitu pada hasil diagnosis. Ya. Nih, jadi itu adalah prinsip-prinsip pengobatan. Untuk pokok bahasan yang berikutnya, pokok bahasan yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghindari bahayanya penggunaan obat-obatan. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita tekankan di dalam pikiran kita. Ya, di awal tadi sudah Bapak sampaikan kalau obat itu pada dasarnya adalah racun. Kita konsumsi sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan, masih berbahaya. Terutama kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus, pasti akan tetap meracuni tubuh kita. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, ya, sekali lagi harus kita tekankan di dalam pikiran kita, saya akan minum obat jika perlu saja. Minumlah obat jika perlu saja. Kenapa kok seperti itu? Jadi setiap orang sakit itu tidak harus mengkonsumsi obat. Ya. Jadikanlah minum obat itu sebagai pilihan terakhir. Kenapa kok seperti itu? Kalau masih ada, ya, atau masih dapat diusahakan dengan cara yang lain, ya kita upayakan dulu dengan cara yang lain. Contoh, kita mengalami sakit influenza, ya, sakit flu. Ya, sakit flu itu diakibatkan kenapa? Ya, diakibatkan karena tubuh kita kekurangan asupan vitamin C. Berarti pada saat kita menderita penyakit flu atau kita menderita flu, tidak harus kita mengkonsumsi obat. Kita coba dulu, kita konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Oke. Selain itu, kita ya di dalam tubuh kita memiliki yang namanya antibodi. Kita punya sistem kekebalan tubuh. Ada dua sistem kekebalan tubuh yang kita miliki. Yang pertama imun sistem,
Apa itu imun sistem? Imun sistem itu adalah sistem kekebalan tubuh alami, bawaan dari lahir, warisan dari orang tua kita. Kemudian sistem kekebalan tubuh yang kedua, nah ini udah nggak asing lagi, imunisasi atau sistem kekebalan tubuh buatan. Jadi berikanlah kesempatan terlebih dahulu ya kepada kedua antibodi kita ini untuk mengatasi ya, penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, hal-hal yang harus kita perhatikan yang kedua, ya, jadi sekali lagi harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Kita harus berpikir bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya rasa siapapun akan setuju dengan prinsip ini, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Misalkan kita lihat dari sisi mencegah pasti lebih baik. Kita lihat dari sisi cara pengobatannya, cara penyembuhannya. Ya, melakukan penyembuhan itu lebih sulit ya kalau dibandingkan dengan mencegah. Ya, contoh ya, orang yang suka begadang. Ya, orang yang suka begadang, hidupnya tidak teratur, itu dapat mengakibatkan pankreas kita akan rusak. Apa fungsi pankreas? Pankreas fungsinya memproduksi hormon insulin. Hormon insulin itu fungsinya apa? Mengubah karbohidrat menjadi energi. Nah, kalau kita sering begadang, otomatis pankreas kita akan terus dipacu. Ibaratnya motor, kalau digunakan terus-menerus pasti akan rusak. Begitu juga dengan pankreas kita. Kita begadang, pankreas akan memproduksi insulin tanpa istirahat, lama-lama akan rusak. Sehingga kemampuan untuk memproduksi hormon insulin ini akan berkurang. Ya. Sehingga yang harusnya karbohidrat ini diubah menjadi energi, tidak diubah menjadi energi, akan ditumpuk di dalam darah menjadi glukosa atau gula darah. Mencegah itu pasti lebih murah dibandingkan dengan mengobati. Sewa kamar rumah sakit sehari berapa? Gimana kalau kita bandingkan dengan mencegah? Tidur tepat waktu, makan teratur, istirahat cukup, saya rasa lebih mudah untuk dilakukan. Oke, kemudian akan Bapak sampaikan cara-cara pencegahan penyakit. Ya, yang pertama mengkonsumsi gizi yang baik dan cukup. Ya, mungkin kita udah lama tidak mendengar apa itu yang dimaksud dengan 4 sehat 5 sempurna. Jadi untuk memperbaiki imun kita, untuk memperbaiki daya tahan tubuh kita, cara yang kita bisa lakukan yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang memiliki gizi yang baik. Ya, gizi yang baik terdapat dalam menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Nasi harus berkualitas. Ya. Kemudian sayur-sayuran banyak mengandung serat. Kemudian buah-buahan banyak mengandung vitamin C. Kemudian lauk pauk banyak mengandung protein, yang fungsinya protein ini sebagai zat pembangun. Dan 5 sempurnanya adalah susu. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan terakhir kita minum susu? Kemudian zat-zat gizi yang terdapat dalam makanan sehat. Yang pertama protein. Jadi tubuh kita ini butuh sekali akan protein.
Terus apa fungsi protein di dalam tubuh kita? Protein berfungsi sebagai zat pembangun. Protein berfungsi sebagai pengganti ion-ion tubuh yang hilang, yang larut pada saat kita beraktivitas. Larut bersamaan dengan keringat pada saat kita beraktivitas. Nah, inilah fungsi dari protein. Pada saat kita istirahat, pada saat kita tidur, kesempatan protein untuk membangun kembali tubuh kita, membangun kembali sel-sel tubuh kita yang rusak. Ya, protein ada dua macam, ada protein nabati, ada protein hewani. Protein nabati, protein yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Ya, contohnya banyak sekali jenis kacang. Ya, biasanya kacang-kacangan itu banyak mengandung protein. Ya, tahu, tempe itu terbuat dari kacang kedelai. Kandungan protein sangat tinggi dan 0 lemak. Kemudian protein yang kedua adalah protein hewani. Adalah protein yang terdapat pada hewan. Ya, ikan, daging, ya, bisa daging ayam, bisa daging sapi. Ya, telur termasuk susu. Nah, karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga utama di dalam tubuh kita. Ya, tuh. Akan tetapi, nah ini ada akan tetapinya. Walaupun sebagai sumber tenaga utama, tapi ada tetapinya. Jika konsumsi karbohidrat terlalu berlebihan, konsumsi karbohidrat tidak seimbang dengan aktivitas fisik yang kita lakukan, karbohidrat ini di dalam tubuh akan diubah menjadi lemak. Ya, kalau lemak di dalam tubuh menumpuk, akibatnya apa? Obesitas, kelebihan berat badan. Kita akan memiliki berat badan yang tidak ideal. Nah, kemudian karbohidrat ini banyak terdapat pada nasi, kemudian jagung, gandum, dan berbagai macam jenis umbi-umbian. Zat gizi yang berikutnya adalah lemak. Pak, apakah tubuh kita itu butuh lemak? Butuh sekali. Ya, lemak di dalam tubuh itu fungsinya juga sangat penting sekali. Ya, lemak di dalam tubuh kita berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan. Ya, jadi lemak ini berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan. Fungsi lemak yang berikutnya sebagai pengatur suhu tubuh. Ya, biasanya orang yang berlemak akan lebih mudah berkeringat daripada orang yang tidak berlemak. Fungsi yang berikutnya, lemak ini akan mempengaruhi estetika. Apa itu estetika? Jika porsi lemak di dalam tubuh kita proporsional, porsinya pas, bentuk tubuh kita akan menjadi lebih indah. Itu pengertian dari. Kemudian yang berikutnya vitamin dan mineral. Ya, vitamin dan mineral di dalam tubuh kita berfungsi sebagai pengatur proses metabolisme tubuh. Maka dari itu kebutuhan akan vitamin dan mineral di dalam tubuh harus cukup. Jangan sampai kita kekurangan vitamin, kekurangan mineral, kita akan menderita penyakit avitaminosis. Kemudian cara yang kedua untuk menghindari penyakit yaitu hidup
teratur dan istirahat yang cukup. Ya. Tidur dalam 24 jam itu kurang lebih 8 sampai 9 jam. Dengan tidur yang cukup, ya, dengan istirahat yang cukup, otomatis protein di dalam tubuh kita pun akan memiliki waktu yang cukup untuk membangun sel-sel tubuh yang rusak. Ya, jadi hidup teratur dan istirahat yang cukup. Antara bekerja dan istirahat itu harus seimbang. Yang ketiga, berolahraga secara rutin dan teratur. Ya, berolahraga secara rutin dan teratur. Setiap 48 jam kita harus sudah berolahraga kembali. Atau boleh dikatakan seminggu 3 kali kita harus berolahraga. Atau bisa setiap hari minimal 30 menit kita harus melakukan aktivitas olahraga. Ya, jadi cara yang ketiga adalah olahraga. Yang keempat, menjaga kebersihan baik lingkungan maupun pribadi. Ingat, yang namanya kebersihan itu adalah pangkal dari kesehatan. Bersih itu pasti sehat. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang harus selalu kita tanamkan benar pada saat kita mau mengkonsumsi obat, gunakan obat itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh dokter maupun pabrik produsen obat. Baik, anak-anak, untuk pokok bahasan yang berikutnya, pokok bahasan yang kelima, yaitu macam-macam obat berdasarkan legalitasnya. Apa yang dimaksud legal itu? Ya, apa yang dimaksud legal? Legal itu resmi, sah berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara. Di negara kita, obat itu berdasarkan legalitasnya ada 3 macam. Yang pertama obat generik. Kita sering dengar obat generik, tapi apa sih itu obat generik? Saya yakin nggak banyak orang yang tahu. Ya, taunya hanya obat yang ada tulisan generik. Obat generik, ya, sama saja dengan obat bersubsidi. Nah, jadi obat generik ini adalah obat yang bersubsidi. Obat yang pada saat proses produksinya mendapatkan bantuan subsidi dana dari pemerintah, makanya harganya mesti murah. Nih, ya, walaupun murah tapi tidak murahan ya, mutu, kualitas, ya insya Allah tetap terjamin walaupun obat harganya murah. Nah, itu pengertian obat generik, obat bersubsidi, ya, obat yang pada saat proses produksinya mendapatkan subsidi dana dari pemerintah. Yang kedua, obat paten. Wah, paten, mantep, manjur, bukan itu pengertian obat paten. Obat paten adalah obat yang diproduksi oleh pihak swasta. Nah, jadi bukan obat yang top chair, bukan, tapi obat paten adalah obat yang diproduksi oleh pihak swasta. Dikemas lebih menarik, ya, jadi bentuk kemasannya itu lebih menarik dan harganya biasanya lebih mahal dibandingkan obat generik. Nah, kemudian jenis obat yang ketiga adalah obat warung. Obat yang diperjualbelikan bebas di warung-warung, bebas diperjualbelikan di apotek-apotek, bebas diperjualbelikan di toko-toko obat tanpa harus menggunakan
resep dari dokter pada saat kita ingin membelinya. Ya, itu adalah 3 macam obat berdasarkan legalitasnya. Nah, kita sampai pada pokok bahasan yang terakhir, yaitu obat tradisional. Ya, apa itu pengertian obat tradisional? Obat tradisional adalah obat yang bahan bakunya, atau boleh dikatakan obat yang komposisinya berasal dari bagian tumbuh-tumbuhan atau berasal dari bagian hewan, tetapi yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Obat tradisional ini dibuat dengan cara yang sederhana. Mungkin bisa hanya dengan direbus saja, kemudian dikonsumsi. Ya. Dan biasanya obat tradisional itu tidak memiliki efek samping. Ya, jadi misalkan kita konsumsi dalam jumlah yang cukup banyak, itu tidak akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Ya, tidak mengakibatkan tubuh kita keracunan atau overdosis. Kemudian yang berikutnya macam-macam obat tradisional. Ya, di sini ada 4 macam obat tradisional. Itu yang pertama jamu godhog. Godhog itu bahasa Jawa. Ya, yang bahasa Indonesia direbus. Nah, kalau bahasa Jawanya digodhog. Digodhog itu direbus. Jadi obat yang cara membuatnya dengan cara direbus. Kemudian jamu gendong. Nah, ini enggak asing lagi. Ya, di sekeliling kita banyak pada waktu pagi hari atau sore hari, ya, di jamu yang cara menjajakan jamu tersebut dengan cara digendong. Ya, banyak macamnya, banyak jenisnya. Ada beras kencur, kunyit asam dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya jamu kemasan. Jamu yang sudah dikemas. Ya, biasanya yang paling terkenal kalau di negara kita jamu jagung. Ya, jamu yang sudah dikemas, ya, oleh pabrik. Kemudian yang berikutnya jamu racikan. Ya, jamu racikan ini komposisinya gabungan dari berbagai macam bahan. Nah, dinamakan jamu racikan. Oke, anak-anak, untuk kesempatan kali ini, ya, Bapak cukupkan sekian untuk materi penggunaan obat. Tetap semangat, ya, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.